Cek, cek. Oke. Baik, ini adalah pertemuan keempat mata kuliah sejarah dan aliran psikologi. Dan pembahasannya adalah mengenai Renaissance ya. Pertemuan ini adalah pertemuan dengan topik yang melanjutkan pertemuan ketiga mengenai perkembangan filsafat Yunani dan Romawi. Gitu. Baik, materi yang akan kita bahas ini terkait dengan Neoplatonisme, Dark Age, Aristoteles, dan pengaruhnya ketiga agama lalu Renaissance. Nah, ini materi yang tidak ada di tahun sebelumnya ya, mengenai Neoplatonisme. Nah, intinya di zaman Neoplatonisme ini dan pengaruh-pengaruh ajarannya ke agama-agama, ini apa sih yang mau kita kaji mengenai psikologi? Baik, Neoplatonisme sendiri dia adalah gerakan penyatuan ajaran tiga tokoh nih. Kalau dari pertemuan sebelumnya, itu kan ada tiga tokoh yang berpengaruh ya, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tapi untuk psikologi kita ambil Plato dan Aristotelesnya saja. Kenapa? Karena memang mereka mewakili dua pendekatan keilmuan yang berbeda. Yang kita ambil itu Plato dan Aristotelesnya saja. Nah, ada satu lagi sebetulnya. Itu dari yang empat tokoh di zaman Romawi itu. Itu ya, salah satunya kan ada Zeno dari Citium yang alirannya adalah Stoicisme. Nah, Zeno itu dia punya pengikut alirannya itu satu namanya Seneca, yang satu lagi namanya adalah Marcus Aurelius. Nah, Marcus Aurelius ini dia kaisar Romawi. Dia tertarik dengan ajaran um, Stoicisme itu ya kalau kita sebutnya filosofi teras. Dan dia menjiwai banget itu mengenai aliran filosofi teras itu diaplikasikan ke satu Roma. Nah, karena keilmuan ini ada urusannya dengan kekuasaan juga, ya. Jadi yang menjadi dasar untuk perkembangan pemikiran lah di era ini adalah Plato, Aristoteles, sama Stoicisme. Stoicisme ini gabungan dari tiga tokoh tadi, Zeno, Seneca, sama Marcus. Nah, ini mulainya ini di tahun 245 sebetulnya teman-teman. Jadi kan sebelumnya filsafat itu ya kalau tidak di wilayah Yunani ya, wilayah jajahan Romawi. Tapi di sini mereka sudah mulai mengembangkan ke daerah-daerah lain gitu. Ini tokohnya namanya Plotinus. Ini orang Mesir dan disebarkan ke berbagai wilayah ya. Nah, pusat filsafat ini tidak lagi hanya di wilayah kekuasaan Romawi, namun mulai berkembang ke berbagai penjuru. Dan ini ya teman-teman, kalau kita bicara mengenai zaman zaman di mana Neoplatonisme ada ini kan, ini zaman atau era di mana perang itu banyak sekali. Ada ya dari tahun 500-an sampai 1500-an itu kan isinya perang. Begitu. Dan memang pengetahuan itu disebarkan lewat perang juga, teman-teman. Jadi kalau tidak em, dari pihak kekristenan itu ya dengan banyak pasukan perang dan ordonya itu, kalau tidak Islam, satu lagi ya kalau tidak berbagai macam pihak yang tidak mewakili kedua agama itu. Oke, kita ambil tiga dasar pemikiran Neoplatonisme. Dan ini saintifiknya saja ya, dasar saintifiknya. Atau dasar keilmuannya ya, keilmuan secara rigid, secara firmnya. Keilmuan yang bisa diterima di modern. Kalau Plato ini bicara mengenai sains teoretikal. Jadi kalau kita belajar perkuliahan mengenai, kok ada teorinya ini, yang dia menjelaskan suatu topik itu dengan menyeluruh ya, dengan seperti wacana
sastra, novel gitu itu Plato. Begitu, karena dia menganut adanya alam ide dan alam kenyataan. Nah, keilmuan kita ini kan juga ada teorinya, ada prakteknya. Begitu. Dia ini melandasi pemikiran-pemikiran yang itu sifatnya adalah teoretik. Dan dia juga membuat struktur kenyataan. Jadi, semisalnya dia mengkaji apa ya, mental, mengkaji topik-topik psikologi itu, kan dia di pertemuan kemarin sudah membuat ini ya, 3 klasifikasi. Itu nanti akan berpengaruh banyak, teman-teman. Nanti tokoh-tokoh setelahnya di psikologi itu juga akan membuat klasifikasi-klasifikasi itu. Contohnya nanti adalah Sigmund Freud atau yang tulisannya Freud gitu. Lalu Aristoteles ini ke sains objektif. Dia ke realita-realita saja, fokus ke empirisme, eksperimen gitu. Dan Plato ini induktif, Aristoteles deduktif. Kalau orang yang induktif ini berarti dia kan akan menciptakan pandangan baru gitu ya. Kalau induktif sama deduktif ini bedanya adalah kalau induktif dia membuat pandangan baru atau mensintesiskan. Kita merangkum menjadi sesuatu yang baru. Kalau deduktif itu kita sudah ada dasar sakleknya begitu lalu kita kembangkan atau kita aplikasikan ke realita. Begitu. Kalau Aristoteles ini dia lebih ke bagaimana ini ya melakukan sesuatu secara saintifik, mengkaji sesuatu secara saintifik. Jadinya deduktif gitu. Induktif berangkat dari fakta lalu dikumpulkan menjadi teori. Aristoteles dia dari suatu hukum tetap atau teori tetap begitu diaplikasikan ke kenyataan. Jadi berbalik-balik ya satu sama lain. Lalu yang terakhir Marcus Aurelius. Nah, dia juga bicara mengenai ada aturan alam yang itu firm, yang itu saklek gitu ya. Dan manusia itu kudunya ya memang hidup luhur sebagai manusia. Ada sifat-sifat tertentu yang harus dikejar oleh manusia di dalam keilmuannya dia gitu. Dan memang di sini ada prinsip filosofi keutamaan ya, filosofi keutamaan atau keluhuran. Di prinsip ini apa ya? Sebetulnya psikologi sebagai sebagai sebuah kajian yang itu nggak sekedar manusia sebagai objek nih, tapi manusia ini dicari bagaimana cara terbaik untuk menjadi seorang manusia gitu dan seterusnya. Nah, ini di Marcus Aurelius ini. Jadi yang satu Plato ini dia mewakili pemikiran objektif, pemikiran teoretik. Aristoteles ini scientific objektif, kalau Marcus Aurelius ini humanisnya. Begitu. Ini ada beberapa tokoh Neoplatonisme. Nah, ini Plotinus ini pendirinya ya. 204 sampai 270 nih kalau nggak salah. Nolnya kebalik. Ia mengintegrasikan ketiga pemikiran Yunani Romawi ini menjadi satu ajaran dan pengaruhnya dibawa ke Mesir. Lalu ada Porpiri. Porpiri dan Lambrikus ini, bukan Lambrikus ini ya tulisannya, Iamblikus. Nah, ini zaman di mana mereka ada ini kan sudah ada agama Kristen sebetulnya teman-teman. Ini sejak sejak zaman Porpiri ke bawah ini dia seperti banyak berinteraksi dengan gereja yang itu tidak tidak damai-damai amat ya dengan gereja. Jadi Neoplatonisme yang dia mewakili keilmuan ini selek atau ribut sama gereja. Karena dua tokoh ini, karena Porpiri dan Iamblichus ini. Yang satu orang Lebanon, yang satu orang Suriah. Gitu. Dan Porpiri ini dia menyebarkan ajarannya sampai ke Italia. Jadi kan memang tadi keilmuan itu disebarkan kemana-mana ya, teman-teman. Nah, masalahnya Porpiri ini dia mengkritik gereja. Begitu. Sementara Iamblichus ini dia hanya
mengajarkan pemikiran Plato sama Pitagoras. Nah, yang berseberangan dengan gereja inilah yang membuat Neoplatonisme ini udah mulai dimusuhi, begitu. Selanjutnya ya tokoh-tokohnya simpel ya, dia mengajarkan keilmuan Neoplatonisme di berbagai tempat saja, seperti Hipatia, lalu Origen, John Philoponus, sama Olympiodorus. Ini yang cukup menarik adalah di sini ada dua tokoh, Origen sama John Philoponus ini. Origen dan John Philoponus ini dua-duanya adalah orang Kristen, begitu. Tapi mereka menggunakan Neoplatonisme sebagai metode untuk mengembangkan ajaran agama, gitu ya. Mungkin teman-teman yang Katolik atau Kristen bisa membantu di komen gitu menjelaskan Origen dan John Philoponus ini pemikirannya seperti apa. Gitu karena memang di masa itu orang itu ya kalau tidak Kristen ya dia Neoplatonis. Sudah seperti agama gitu ya. Emperor Julian atau Kaisar Julian ini mengintegrasikan Neoplatonisme di pemerintahannya dia. Jadi pemerintahannya mengakui Neoplatonisme sebagai ajaran negara begitu. Lalu Olympiodorus ini adalah guru filsafat Neoplatonisme terakhir di Alexandria. Setelah itu selesai masanya. Nah, pengaruh Neoplatonisme selesai ini ada pengaruhnya ya teman-teman, pengaruh penting sekali nanti. Baik, nah ini peta pengaruhnya ya. Saya akan mencoba membuat ini. Seterusnya kalau misalnya saya rasa ada aliran yang penting sejarahnya kita kaji sampai dalam sekali ya kayak gini. Nah ini ada Yunani kuno, ada Parmenides, ada Heraklitos. Ini perlu kalian perhatikan juga ini skemanya seperti apa. Kalau Parmenides ini kan alam itu tetap, kalau Heraklitos alam itu berubah-ubah. Begitu. Nah, dia mempengaruhi pemikiran orang setelahnya. Yang tadi ya Plato, Aristoteles, Marcus Aurelius. Oke, sampai tahun 0 Masehi. BC itu before Christ itu sebelum Masehi ya, teman-teman. Kalau AD, Anno Dominion itu dia Masehi. Begitu. Jadi jangan bingung dengan istilah BC dan AD. Jadi setelah tiga tokoh Plato, Aristoteles sama Marcus Aurelius ini sebetulnya kan tahun 1 Masehi itu kan bertepatan dengan lahirnya Kristen atau Nasrani. Begitu. Dan eh, ini sampai tahun 380 ini berkembang pemikiran teologisnya Kristen atau Nasrani ya, gitu ya. Terutama misalnya prinsip Trinitas dan gereja ini powernya seperti apa di pemerintahan. Dia kan mulai menjadi lembaga resmi yang mewakili kekuatan ini ya, kekuatan agama ya, gitu. Nah, tapi di tengah-tengah gereja itu settle sebagai lembaga, ini muncul ya Neoplatonisme tadi. Dia ini lama-lama malah menjadi pemikiran tandingan. Yang satu dogmatis, kan? Lebih ke dogmatis, yang satu lagi lebih ke pemikir yang bebas, mempelajari alam, mempelajari ilmu pengetahuan. Begitu. Nah, masalahnya adalah kan asalnya Yunani Romawi ya. Itu kan menyembah dewa-dewi mereka itu. Orang-orang yang menyembah dewa-dewi itu namanya pagan, teman-teman. Dan ini istilahnya kan saya gunakan seterusnya. Pagan itu jadi menyembah dewa-dewi. Orang yang melakukan tindakan ini disebut pagan atau menyembah berhala lah. Gitu. Nah, oke. Sebetulnya kenapa Neoplatonisme ini penting dibahas? Karena ini nanti akan mempengaruhi tiga agama. Tiga agama ini yang nanti akan mengembangkan keilmuan itu. Jadi menarik ya di zaman zaman ini bahwa
agama itu nanti akan mengembangkan keilmuan. Bayangan kita kan agama dogmatis saja, dia tidak ada peduli-pedulinya sama sekali dengan keilmuan. Nah ini tapi nanti mereka lah yang mengembangkan pengetahuan. Begitu, dia jadi jembatannya sebelum Renaissance. Nah, nanti Neoplatonisme ini akan dianggap sesat oleh gereja. Kapan? Di zaman kegelapan. Sehingga naskah-naskah pengetahuannya itu akan dibakar di Dark Age. Jadi naskah-naskah Neoplatonisme itu tidak ada di Eropa. Begitu. Adapun sedikit, kenapa itu sedang perang antara kaum Kristen dengan Neoplatonis yang mereka itu menyembah dewa-dewi pagan gitu. Neoplatonisme ini dikaji secara intens oleh Yahudi sama Islam. Justru malah naskahnya itu dilarikan dari Eropa ke tempat-tempat lain, Afrika, Arab, begitu. Dan memang semangatnya mereka itu adalah naskah-naskah pengetahuannya itu diprestasikan dan dijadikan banyak rujukan studi ilmiah maupun pemikiran. Ini mulainya dari tahun 700-an sampai akhir 1400-an begitu. 700-an Masehi itu masa ini ya khilafah Rasyidi, khilafah Rasyidi, pemerintahan oleh sahabat-sahabat terdekatnya Nabi Muhammad begitu sampai tahun 1400-an. 1400-an itu berakhirnya Dark Age. Oke, perkembangan keilmuan tiga agama dan Aristoteles ini tadi ya membahas mengenai sejarah Islam sedikit. Jadi Islam disebarkan oleh Muhammad bin Abdullah. Kalau orang Islam menyebutnya Nabi Muhammad atau Rasulullah gitu ya. Dan ini memang pengaruhnya besar teman-teman. Karena Islam ini menyebar cepat dari Arab, Sisilia, dan Spanyol. Begitu. Ini kan lumayan ekspansif juga ya progresnya orang-orang Islam gitu. Jadi meluaskan wilayah. Nah, ini 1 abad setelah meninggalnya Nabi Muhammad ini, Islam ini merambah ke wilayah yang sampai ke wilayah jajahan Romawi ini dikuasai oleh Islam. Nah, kembali lagi ya teman-teman, prinsipnya apa? Pengetahuan itu nanti juga berkembang dan disebarkan lewat perang atau perluasan wilayah. Dan jangan kira bahwa satu agama saja yang melakukan perluasan wilayah ini, siapapun di masa itu melakukan perluasan wilayah, mau itu Islam, mau itu gereja ya. Jadi saya bilangnya gereja. Kenapa? Karena yang punya prajurit itu gereja bukan agama. Kalau orang-orang Mongol gitu ya, orang-orang barbar, orang mana lagi itu semuanya melakukan perluasan wilayah dan kekuasaan. Oke. Nah, karyanya Neoplatonisme itu diterjemahkan oleh filsuf Yunani dan filsuf Yunani. Salah, maksud saya adalah diterjemahkan oleh cendekiawan Muslim begitu. Kalau tidak Muslim ya Yahudi. Mereka memajukan ilmu pengetahuan di bidang pengobatan, sains, dan matematika. Terutama pengobatan dan sains dan matematika tiga ini, topik ini. Sebetulnya mereka juga mengembangkan pemikiran-pemikiran agama ya, tapi kayaknya tidak terlalu relate dengan perkembangan psikologi. Nah, ketika gereja di zaman Dark Age itu mereka membakar naskah-naskah Neoplatonisme dan dianggap sesat gitu. Seperti kalau mau pilih Neoplatonisme ya sana, keluar dari gereja. Kamu bukan orang Kristen yang baik. Atau kalau kamu mempelajari itu, ya kamu hanya mempelajari sedikit tapi agama itu menjadi pendikte benar salahnya apa yang kamu pelajari gitu kan. Jadi seperti agama dan keilmuan itu dipisah kalau menurut mereka. Sedangkan Islam dan Yahudi ini di era itu berani memadukan keduanya. Jadi menurut mereka ya ajaran agama dan akal sehat, keilmuan itu bukan sesuatu yang bertentangan begitu. Malahan Tuhan itu menciptakan kita dengan akal supaya kita malah
bisa berpikir, kita harus berpikir, itu bagian dari keimanan kita gitu. Tapi ilmuwan-ilmuwan dari Kristen atau Nasrani ya, mereka kesulitan melakukan hal tersebut karena dilarang oleh gerejanya seperti apa gitu. Dan di awal milenium kedua ya, tahun 1000 ke atas, dunia kedokteran, teknik dan psikologi dipengaruhi pemikiran Yahudi yang hidup berdampingan dengan komunitas Muslim. Jadi ini memang sentranya nih Islam dan Yahudi di kala itu. Tapi kalau Nasrani itu lebih ke pemikiran-pemikiran teologi, seni dan sastra. Makanya seni seni lukisan di zaman itu tuh berkembang banget ya. Yang Eropa abad pertengahan tuh kita seperti melihat ya nuansa lukisan-lukisan yang itu khas khas sekali di zaman itu, dan memang setahu saya perkembangan teologi aliran-aliran yang ada di Kristen Katolik itu berkembang keras, berkembang pesat sekali ya di masa itu. Nah, kalau kita mengkaji Islam dan Yahudi, isinya ya tentang kedokteran, teknik atau sains dan psikologi ini. Oke, saya membuka dengan tokoh keilmuan yang pertama dulu. Paling pertama ini malah Nasrani, yaitu Santo Agustinus. Begitu. Dan beliau ini dianggap sebagai pemikir yang luar biasa ya. Ini mungkin teman-teman Nasrani dan Nasrani atau Kristen Katolik bisa komen. Beliau ini jasanya seperti apa sih? Nah, tapi kalau di sejarah psikologi, beliau ini pemikir yang luar biasa ya. Karena memang di-approve oleh gereja, wah ini orang pinter banget. Ini orang hebat sekali. Itu pemikirannya seperti kita tuh melihat eh, melihat Paulus dari Tarsus gitu. Dan beliau ini memulai pergerakan. Nah, kalau tadi Plotinus itu memulai pergerakan perluasan ini ya, perluasan ajaran Plato, Aristoteles dan Marcus Aurelius. Nah, beliau ini memulai pergerakan menggeser nilai-nilai Yunani Romawi ke kekristenan. Begitu. Nah, ini kajian mengenai psikologinya lumayan loh, teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Yakni misalnya memori ya. Dua fungsinya ini yang pertama, rekognisi dan recall. Mengi- eh, mengenali ya, mengenali memori dan mengingatnya kembali. Lalu mimpi, mimpi ini adalah kondisi di mana nalar ini tidak berjalan. Jadi rasionalitas itu ketika tidur mati. Ada kan hebat sekali udah punya teori-teori seperti ini. Sudah seperti Sigmund Freud. Dan tindakan di dalam mimpi ini tidak berdosa karena tidak didasarkan akal. Dan keilmuan, kebenaran yang kita kaji dalam hidup, ini sebetulnya tujuannya adalah mengenal Allah berupa roh gitu ya. Lalu pemikir konsep teologis terkait iman dan surga serta penebusan dosa. Ini jasa teologinya dan predestinasi ya. Ini pemikiran bahwa manusia-manusia yang hidup itu sudah ditempatkan, sudah ada takdirnya mau masuk surga atau neraka. Karena ini saya lihat juga di beberapa agama begitu ya, ini juga sudah seperti ini konsepnya. Di kala itu dikritik. Jadi intinya dia membahas, beliau ini membahas mengenai memori dan mimpi ya. Dan mulailah Dark Age begitu. Dan khasnya lukisan era-era itu kan ya, orang-orang suci kan diberikan ini ya, seperti ada background lingkarannya gitu ya di belakang kepalanya. Itu menandakan dia santo atau orang suci. Ini dimulainya sejak Kekaisaran Romawi runtuh dan wafatnya Santo Agustinus tadi. Jadi Kekaisaran Romawi sebagai sentra ini ya Neoplatonisme yang pagan tadi, yang menyembah berhala, dan Santo Agustinus yang
sepertinya mewakili ke Kristenan yang dia lebih progresif ya, lebih ke menerima keilmuan walaupun tidak banyak-banyak amat proporsinya. Ini jadi dua power itu hilang kan harus ada power lain yang mengisi kekosongan itu. Yang masuk itu adalah gereja. Jadi gereja mengambil alih semua aspek kehidupan termasuk keilmuan. Begitu. Dan lagi ya, naskah-naskahnya ini dibakar. Naskah Yunani Romawi dibakar, yang ada itu hanya ajaran gereja. Kalau ada ilmu, ilmu itu sudah difilter oleh gereja. Pemikiran-pemikiran di Eropa ini didominasi oleh penjelasan kalau tidak agama ya dogma. Begitu. Jadi kita mau mengembangkan keilmuan susah kalau di masa itu. Sudah didikte. Mungkin kalian ingat ya pelajaran fisika atau sejarah ya, bahwa dulu ada konflik bahwa gereja ini kan menganut geosentris, bahwa bumi ini pusat alam semesta. Sedangkan teori yang benar ini bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Itu nanti Dark Age akan berakhir setelah pembuktian ilmiah membuktikan yang benar itu heliosentris. Begitu. Nah, saya masuk ke tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Eh, di sini ada Avicenna atau Ibnu Sina yang tahun 980 sampai 1037. Nah, beliau ini bidangnya adalah filsafat, sains, dan kesehatan kedokteran begitu ya. Serta kajian agama. Nah, kajian agama ini abu-abu ya karena memang di Islam sendiri agak mencurigakan pemikiran-pemikiran Ibnu Sina ini. Tapi kalau secara keilmuan memang beliau ini eh, pemikirannya Aristotelian sekali gitu ya, dan memang keilmuan di Islam waktu itu memang lebih ke Aristoteles. Jadi ajaran Neoplatonisme itu diambil yang Aristotelesnya gitu, karena dasar keilmuan kan ya, dasar saintifik, objektivitas alamiah gitu. Dan dari ajarannya Aristoteles itu beliau mengkaji kedokteran. Bukunya itu namanya Konon Atib, Canon of Medicine atau Encyclopedia of Medicine. Di dalamnya ada anatomi, di dalamnya ada fungsi-fungsi tubuh, ada penyakit apa seterusnya, dan nanti dibawa ke Cordoba, ke Eropa. Makanya buku kedokteran yang salah satu rujukan paling tua itu adalah bukunya Ibnu Sina ini, teman-teman. Begitu. Nah, terkait psikologi yang beliau kaji apa? Misalnya bagaimana akal mengolah pengalaman, ya. Bagaimana manusia mengingat. Nah, memori lagi kan topiknya. Kok manusia bisa berimajinasi? Itu datangnya dari mana? Oh, ternyata dari kita menggunakan ingatan-ingatan kita untuk berimajinasi. Kita merangkai sendiri imajinasi kita. Maaf teman-teman nih, saya mute, saya lanjutkan lagi karena batuk. Nah, bagaimana melakukan estimasi dan penilaian objektif terhadap sesuatu? Ini kan metodologi ya. Lalu bagaimana menggunakan informasi dalam otak dan juga psikosomatis. Kalau kita lihat kajian Ibnu Sina terkait psikologi ini sangat-sangat Aristoteles banget ya kajiannya. Lalu ada Ibnu Rus atau Averroes. Ini tokoh dokter, matematika, dan ilmuwan. Dan salah satu penemuannya yang paling notable ya, yang paling diperhatikan adalah antibodi optik sampai pemikiran. Dan beliau dikenal sebagai translator. Malahan beliau ini adalah translator terbaik karya-karyanya Aristoteles ke bahasa Arab. Dan nanti diterjemahkan lagi ke bahasa asing. Gitu. Ibnu Rus ini kajiannya adalah intelektualitas atau kecerdasan dan rasionalitas. Ayo loh, sudah ada loh orang tahun 1000-an yang itu membicarakan mengenai kecerdasan. Psikologi belum ada.
Lalu sensori, panca indera dan pengalaman. Ini pemikiran sensori dan pengalaman ini nanti 1700-an baru dibahas di Eropa. Ini orang udah tahun 1000-an dibahas. Jadi hebat banget ya ini tokoh-tokoh ini. Lalu ada ingatan atau memori. Ada proses psikis manusia ketika tidur kan, mirip dengan Santo Agustinus tadi. Tapi yang lebih mengawali adalah Santo Agustinus. Lalu kajian Galen, kalau ingat, oke, kajian Galen tentang 4 cairan tubuh itu ya kalau kita ingat di pertemuan ketiga ada tokoh yang namanya Galen, dia mengkaji mengenai 4 cairan tubuh sama dengan Hippocrates begitu. Lalu ada mengenai kesehatan juga. Dan nanti ketika era kegelapan atau Dark Age itu selesai, justru malah yang dikaji itu karya-karyanya Aristoteles yang ditranslasikan oleh Ibn Rushd ini begitu. Nah, tokoh lainnya Al-Ghazali. Al-Ghazali ini dia pemikir Islaman ya, pemikiran teologis. Keilmuannya juga bagus sebetulnya. Nah, beliau ini mengkritik ajaran Plato dan Aristoteles dan juga para filsuf Islam yang mempelajarinya dan malah melampaui agama. Ini sebetulnya kritik yang benar karena waktu itu yang bermasalah itu Ibnu Sina, teman-teman. Ajaran teologinya itu agak bermasalah. Nah, dikritik oleh Al-Ghazali dan memang disebut-sebut sebagai pembaharu agama yang menyusikannya dari pemikiran-pemikiran yang tidak murni. Begitu. Nah, kalau kalian mendengar dalil itu bahwa belajar filsafat itu sesuatu yang sesat gitu. Ini referensinya dari Al-Ghazali ini, teman-teman. Begitu. Nah, ini sebetulnya Al-Ghazali ini maksudnya baik gitu loh, bahwa mengingatkan ini jangan sampai kita melampaui agama, melampaui dalil-dalil dari Islam gitu dan kita berfantasi bebas membayangkan Tuhan itu begini, Tuhan begitu. Tapi malah larinya banyak orang-orang yang menerima ini tuh mentah-mentah. Jadi seolah-olah bahwa oh berarti belajar filsafat tuh nggak boleh gitu ya. Berarti belajar filsafat sesat, nah, kan sama kayak zaman sekarang jadinya. Dan jadi korban itu adalah Ibnu Rushd. Begitu beliau dikucilkan, karya-karyanya ditolak, diasingkan. Gara-gara orang salah menerjemahkan karyanya Al-Ghazali ini. Lalu ada satu lagi Al-Farabi, ini harusnya agak-agak awal ya. Ini masih masih di zamannya Ibnu Sina. Ini ilmuwan matematikawan dan ahli musik. Dan sifatnya ini neoplatonistik seperti Ibnu Sina. Yang dibahas ini malah psikologi sosial kalau beliau. Pencapaian sosial, interaksi sosial, kesehatan masyarakat, lalu mimpi begitu ya, interpretasi mimpi. Banyak ya tokoh yang mengkaji mimpi. Oh, lalu dari keilmuan Nasrani ada Peter Lombard sama Santo Anselmus. Nah, Peter Lombard ini hanya menjelaskan ini ya, singkat ya, bahwa mempelajari pemikiran itu enggak menghilangkan keimanan, malah kita itu berpikir kita memenuhi potensi-potensi yang diberikan oleh Tuhan. Beliau ini juga teologian Kristen. Nah, Santo Anselmus ini mengintegrasikan pemikiran agama dengan filsafat dan rasionalitas. Menurutnya, keduanya tidak bertentangan dan saling melengkapi. Sama nih dua tokoh ini pemikirannya. Dan Tuhan ini bisa dibuktikan eksistensinya melalui logika. Jadi, kalau tidak salah ada pembuktian teologis Santo Anselmus gitu ya, bahwa Tuhan itu ada. Dan ini ada prinsip bahwa kalau kita memikirkan sesuatu, ada sesuatu yang alamiah, sesuatu yang real sebagai penyebab pikiran itu. Jadi tidak ngawang-ngawang. Lalu dari keilmuan Yahudi ada Rabi Moses bin Maimon, Musa bin Maimon atau
panggilannya Maimonides begitu. Beliau ini dokter, apoteker dan psikiater, tapi lebih lebih dominan apoteker dan psikiater. Ini di zaman-zaman dulu itu ya, teman-teman ya. Jadi profesi dokter itu dibagi, kalau tidak orang Islam, orang Yahudi, biasanya seperti itu. Dan ini tidak terbatas daerah asalnya seperti apa. Biasanya orang-orang Islam itu kan mengkaji kedokteran bareng dengan orang Yahudi. Makanya pengetahuan mereka ini intens begitu kalau soal kedokteran di masa itu. Nah, kajian Maimonides ini terkait psikologi ada beberapa hal. Misalnya psikosomatis. Ibnu Sina juga mempelajari psikosomatis ini, tapi Ben Ben Maimon ini beliau juga mempelajari farmasi ya, mempelajari obat-obatan. Jadi ada obat-obatan tertentu yang digunakan untuk menangani permasalahan mental. Nah, ia menemukan psikosomatis berasal dari konflik batin. Jadi karena batinnya tidak sehat, maka fisiknya menjadi tidak sehat. Begitu ya. Dan kajian kesehatannya, lagi-lagi dasarnya adalah karya Galenus. Galenus Hippocrates. Nah, gitu. Nah, sebelum Renaissance, ini sudah mulai ada gerakan-gerakan. Jadi tokoh-tokoh ilmuwan Eropa ini malah berkelana ke Arab, berkelana ke Timur Tengah untuk mempelajari sains. Malah ditemukan di sana, loh mereka ini kok kayak kayak orang-orang Eropa sebelum masa dominasi gereja ya. Malah mereka ini menjadi pusat keilmuan gitu. Dan pemikiran ilmiah banyak yang bertentangan dengan doktrin gereja. Gereja ini sifatnya mereka ini menolak segala sesuatu hal yang bertentangan dengan agama. Tapi sudah mulai ada beberapa pemikiran tokoh-tokoh yang mereka itu secara internal tidak cocok ya dengan gereja. Ini contohnya ada Santo Thomas Aquinas dan William Ockham. Saya bahas sedikit saja. Santo Thomas Aquinas, beliau ini mengintegrasikan pemikirannya Aristoteles ke dalam gereja. Mana ada orang kayak mengintegrasikan atau memasukkan pemikiran gereja ke pemikiran saintifik gereja gitu ya. Dan akhirnya segala hal dicari penjelasan ilmiahnya, tidak sekedar dogma. Dan itu bisa begitu. Ini intinya di zaman ini adalah tokoh-tokoh mungkin meyakinkan ya bahwa ini belajar keilmuan tuh nggak murtad gitu, tidak kafir, tidak menyalahi agama gitu ya. Belajar keilmuan ya belajar aja, toh ini kan memang perintah dari Tuhan, kita disuruh mikir begitu. Lalu ada William Ockham. Intinya prinsipnya ini adalah Occam Razor atau pisau Occam. Penjelasan itu dicari yang paling singkat. Paling singkat itu artinya kita tidak perlu mengasumsikan Tuhan ada, tidak perlu membayangkan, oh ini ada karena apa? Karena Tuhan ada. Tapi memang ada penyebab objektif dari dunia ini seperti apa, begitu. Dan melakukannya itu juga tidak kafir, tidak musyrik, tidak murtad, begitu. Karena kan yang dicari penjelasan alamiahnya, gitu ya. Baik. Oke, lalu terjadilah Renaissance. Ini runtuhnya era kegelapan, memunculkan semangat saintifik di seluruh penjuru barat sebagai bentuk perlawanan atas keilmuan dogmatik yang didasarkan atas spiritual, abstrak, dan non-fisik. Ini diingat-ingat ya teman-teman ya. Spiritual, abstrak, non-fisik. Spiritual, abstrak, dan non-fisik. Ini nanti akan menjadi dasar balas dendamnya orang Eropa seperti apa. Gitu. Eropa pun bertransformasi. Kenapa? Karya-karyanya filsuf Yunani dan Romawi, mereka bawa ulang dari dunia Arab, dunia Timur Tengah, dari orang Yahudi dan Islam. Dibeli ulang naskah-naskahnya itu ditranslasikan lagi ke bahasa Eropa. Begitu. Kalau bisa malah aslinya yang masih Yunani atau Romawi gundul gitu ditranslasikan. Dan orang Eropa ini balas dendam. Kenapa? Gerejanya sudah runtuh. Mereka bertahun-tahun
injak-injak dengan dogma begitu. Gereja ini ya gereja yang dark age itu ya teman-teman ya. Saya tidak bilang gereja yang saat ini ya, tidak ke agama tertentu gitu. Tapi orang Eropa itu kan merasa tertindas ya, lalu mereka membangkang, membangkang beragama itu besar-besaran. Jadi sudah tidak mengindahkan apa itu spiritualitas abstrak dan non fisik gitu. Kita mau mengkaji yang fisik-fisik aja dan saintifik. Ya. Dan memang kan selama itu manusia diasumsikan penjelasan-penjelasan mengenai manusia itu dogma. Tapi setelah itu kan mulai ada pemikiran-pemikiran yang dia tidak dogma. Akibatnya para pemikir itu mencoba mencari tahu sendiri manusia itu apa sih. Nah, itu kan mulai muncul psikologi. Kenapa? Memikirkan manusia dari segi rasionalitas. Dan memang setelah Dark Age, supaya gereja ini tetap tetap relevan ya, mereka ini mencoba memadukan ajaran agama dan sains. Begitu. Ada beberapa tokoh, Petrarco misalnya, Petrak atau Petrarco, orang Italia. Ini kita mungkin bisa melihat ya, setelah Renaissance itu kok pemikirannya jadi beda banget gitu. Dia mempromosikan humanisme dalam pengetahuan untuk mempelajari pemikiran dan perilaku manusia. Menurutnya, mempelajari pengetahuan ini nggak merusak iman, karena Tuhan telah memberkahi manusia dengan kemampuan berpikir. Ini coba lihat, mempromosikan humanisme dalam pengetahuan yang dipelajari apa? Pemikiran dan perilaku manusia. Lah, psikologi tuh. Mungkin psikologi ini nggak original-original amat ya. Mungkin sesuai yang sudah disebutkan di awal. Kajian mengenai psikologi itu dari dulu udah ada, tapi namanya aja bukan psikologi. Lalu Sir Francis Bacon, menurutnya orang itu kudu belajar sains, ilmu pengetahuan, supaya pikirannya nggak salah. Nanti pikirannya keliru-keliru karena kebanyakan di dogma. Begitu. Supaya tidak keliru lalu mempelajari sains secara objektif, ini kan empirisme. Nah, Sir Francis Bacon ini beliau bapak empirisme. Oke, perhatikan tokoh ini. Dari 4 tokoh yang pasca Renaissance ini ada 2 tokoh yang penting. Ini sama setelahnya. Ini namanya René Descartes. Kalau baca langsung kan ya René Descartes. Tapi sekali lagi orang Perancis namanya jelimet Descartes. Jadi menurutnya ya, ini yang penting aja. Alam semesta itu dasarnya matematika, jadi isinya geometri dan aljabar. Manusia punya ide bawaan dan ide pengalaman. Jadi apa? Sejak lahir manusia sudah tahu sesuatu gitu. Sudah tahu mengenai banyak hal, tapi tinggal diingatkan saja melalui interaksi. Lalu manusia ini berbeda dari binatang karena bisa mikir. Dan membuktikan kita tuh ada di alam semesta itu lewat pembuktian bahwa kita berpikir, namanya cogito ergo sum. Begitu. Dan pengetahuan ini bisa dicapai dengan pikiran intuitif dan deduksi logis. Jadi sebetulnya 2 ini teman-teman, induktif dan deduktif. Kalau tadi kan masih dipisah tokohnya. Kalau Plato maunya induktif, kalau Aristoteles maunya deduktif. Nah, menurut dia dua-duanya. Kan dari kenyataan teori, lalu kenyataan lagi dan teori lagi. Dan satu lagi, Newton. Loh, ini tokoh fisika ngapain ada di sini loh? Dia juga filsuf. Menurut dia, ada aturan prima alam semesta. Jadi Tuhan itu menciptakan aturan itu dulu. Nah, nanti lalu aturan itu menjadi dasar bagi keilmuan. Jadi kalau kita mengkaji keilmuan, itu cari dasar itu dulu. Dasar yang ditinggalkan Tuhan itu seperti apa? Dan pengetahuan itu harus diarahkan untuk mencari hukum primer tersebut. Ya gitu. Nah, oke. Ini konsep yang apa ya membuat heboh dari Descartes ini adalah dia menganut mind body dualism.
Jadi tubuh itu ada, jiwa itu ada, dan mereka ini tidak perlu ini ya, tidak perlu konflik, bisa ada secara bersamaan. Sedangkan Newton dia nggak mau mengakui hal itu. Menurut dia yang penting adalah bodinya, mind itu nggak ada, yang ada tuh body. Jadi nanti setelah ini tokohnya yang dikaji adalah satu tokohnya mengakui adanya mind atau mental atau jiwa, yang satu lagi nggak ada yang kayak gitu, nggak ada mental atau jiwa, adanya fisik. Itu nanti di pertemuan kelima, pemikiran saintifik awal. Sejauh ini psikologi udah jadi apa? Sudah jadi apa? Ya, prok, prok, prok. Nah, kajian psikologi ini sudah tidak terikat agama dan bisa berdiri sendiri sebagai kegiatan ilmiah. Nah, intinya kan kalau era ini intinya apa sih? Yang paling penting itu orang-orang meyakinkan bahwa sains itu bagus, tapi mempelajari sains itu tidak membuat kamu kafir, murtad, dan seterusnya. Gitu. Intinya itu aja. Geger berapa? 1000-an tahun cuma untuk meyakinkan orang itu bahwa belajar agama tuh enggak sesuatu yang murtad gitu. Yang mempelajari ilmiah itu tidak menyalahi agama gitu, enggak membuat kamu murtad. Lalu di bawahnya pemikiran Plato, Aristoteles, dan Stoicisme ke era modern begitu. Lalu munculnya semangat untuk meneliti pikiran dan perilaku manusia secara ilmiah. Kenapa? Ya kan mereka sudah mulai penasaran dengan manusia. Lalu topik-topik kajian di era ini terkait dengan memori, mimpi, berpikir, kesehatan, rasionalitas atau akal, dan tentunya mencari teori inti seperti Newton tadi ya. Teori inti mengenai pikiran dan perilaku manusia. Sudah mulai ada kajian psikologinya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar.